Mitra Kamata, saya dari Fakultas Vokasi, Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan dan beberapa fungsi-fungsi dari bagian sel hewan ini. Sebelumnya kita lihat dulu yuk gimana tutorial dari pembuatan sel hewan ini.
Nah, jadi teman-teman udah lihat kan gimana tutorial dalam pembuatan sel hewan. Nah, ini bentuknya kayak gini ya, yang udah jadi. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan dan apa aja fungsi dari sel hewan. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini berada di bagian terluar dari sel hewan, tersusun dari protein serta lemak. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai pelindung sel beserta organel-organel yang ada di dalamnya. Selain itu, membran sel ini juga berperan untuk mengatur pergerakan zat keluar dan masuk ke dalam sel. Terus, membran sel ini juga berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari luar sel. Lalu ada nukleus. Nukleus ini dapat diurai menjadi beberapa bagian, yaitu nukleolus, ada selaput nukleus, dan ada kromatin. Nukleolus ini adalah bagian yang ada di dalam inti sel. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan informasi genetik serta sebagai pusat kontrol segala aktivitas dan terjadinya proses replikasi. Lalu ada ribosom. Ribosom ini merupakan titik-titik kecil coklat, ukurannya kecil dan padat, berisi RNA ribosom serta protein. Fungsi utamanya itu sebagai lokasi terjadinya sintesis protein. Selanjutnya aparatus Golgi atau badan Golgi. Bentuknya seperti kantung yang pipih, ukurannya bervariasi, bisa kecil, bisa pula besar. Fungsinya adalah untuk membentuk lisosom, memproses protein, serta membentuk membran plasma. Lalu ada lisosom. Lisosom ini bentuknya seperti kantung terikat pada membran. Organel ini berisi enzim-enzim untuk pencernaan intraseluler. Fungsinya adalah sebagai mengatur pencernaan intraseluler, menghancurkan organel-organel di dalam sel yang sudah rusak. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki ukuran yang besar di dalam sel, serta bentuknya seperti cerutu. Di bagian di dalamnya ini terdapat membran yang berlapis-lapis dan berlekuk. Fungsinya sebagai penghasil energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP yang siap digunakan oleh sel hewan. Serta selain itu mitokondria ini juga berperan dalam proses respirasi seluler. Lalu ada juga peroksisom. Peroksisom ini berupa kantung kecil berisikan enzim katalase. Organel ini biasa ada di sel hati maupun ginjal hewan. Fungsinya untuk mengubah lemak menjadi karbohidrat dan mengurai sisa metabolisme yang sifatnya toksik atau beracun. Lalu ada setriol. Setriol ini terlihat mirip seperti tabung dan kalau ada sepasang maka disebut sebagai sentrosom. Berada di dalam sitoplasma dan bentuknya panjang silindris. Fungsinya adalah membentuk flagela dan silia serta membentuk benang-benang spindel. Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum ini mempunyai bentuk yang mirip seperti benang dan letaknya ada di bagian inti sel. Retikulum endoplasma mempunyai dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini mempunyai fungsi sebagai sintesis lipid, sintesis protein, membersihkan sel-sel dari sel beracun, serta sebagai alat transportasi sel. Lalu yang terakhir bagian dari sel hewan yaitu flagela. Flagela ini fungsinya sebagai alat untuk pergerakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian dan fungsi dari sel hewan.